Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat malam semua para diva Komdigi. Malam ini saya akan mereview tentang materi kita pada topik 1, yaitu pemasaran digital pendalaman. Baik, kita akan mulai ya. Teman-teman, sebelum kita masuk, saya sudah menyiapkan platform khusus untuk menunjang materi-materi yang akan kita terima selama 18 hari, yaitu 6 kali pertemuan. Untuk peserta diharapkan masuk pada site yang sudah saya siapkan khusus untuk peserta agar bisa menerima materi yang diberikan oleh panitia di project Bakti atau Komdigi Bakti, yaitu para diva. Baik teman-teman semua, setelah kita akses dengan halaman link yang secara khusus saya buat untuk kemudahan teman-teman menerima materi secara mandiri, itu nanti kita akan masuk kepada materi yang akan kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke halaman trainerjitu.palget.com/go. Itu adalah fitur khusus dari saya untuk materi di program para diva Komdigi Bakti atau inklusi digital Bakti Komdigi. Baik, kita setelah daftar nanti diharapkan teman-teman juga nanti bisa langsung masuk ke halaman site. Jadi halaman site itu seperti ini ya. Ini nanti akan saya share, kemudian teman bisa daftar mandiri. Tapi kali ini karena adalah fasilitas dari saya akan menyiapkan akun user dan langsung masuk ke dalam ruang digital yang materinya tetap sama dari Komdigi. Nah, pada program ini perkenalkan, saya Zainal. Saya adalah trainer atau fasilitator digital marketing profesional yang hadir di momen atau di event ini sebagai instruktur teman-teman semua. Pengalaman saya adalah akademisi, corporate dan government kurang lebih 15 tahun dalam bidang IT, engineer, software developer, dan education di BNSP Republik Indonesia sebagai trainer dan aktif sebagai asesor kompetensi di BNSP Republik Indonesia pada salah satu LSP P3. Baik teman-teman, di sini ada materi yang telah disiapkan 1 sampai topik 6. Tapi topik berikutnya saya akan buka pada hari berikutnya, yaitu hari Sabtu ya. Nanti hari Rabu demikian dan seterusnya juga akan saya urutkan dan akan aktif setiap peserta yang mengikuti belajar mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi topik 1 dan penyelesaian tugas juga sudah saya siapkan, yaitu bisa melihat komentar. Assalamualaikum, saya Zainal. Jangan lupa teman-teman klik untuk mengerjakan homework topik 1 dan scan QR code untuk mengirim tugas homework topik 1. Terima kasih, selamat bekerja. Bisa klik di sini untuk melihat halaman tugas ya, yaitu homework yang ada di sini. Kemudian kita bisa klik materi topik 1 di halaman PDF, kita klik nanti akan mengarah ke halaman topik 1 pembahasan ini. Nah, baik teman-teman semua, saya akan buka secara offline ya materi yang sudah kita download. Nanti bisa kita akses secara cloud dan bisa juga kita akses secara offline ya, menggunakan file yang teman-teman pelajari. Jadi saya sudah menyiapkan di file topik PDF. Nah teman-teman sekalian, pada digital marketing topik 1 ini kita akan membahas berbagai hal ya terkait dengan pemasaran konten dan video perusahaan, di mana pemasaran konten ini ya yang saya lingkar ini adalah merupakan fitur yang paling banyak digunakan di 2 metode ini. Jadi saya akan menjelaskan secara detail ya, penjelasan yang akan saya bahas ya. Saya putar sedikit kamera. Nah, di sini kita melihat slide kedua ya. Slide kedua kita akan melihat membangun strategi jangka panjang dan mempromosikan pilar konten tersebut.
Nah, jadi pemasaran konten dan video perusahaan itu ada dua. Oke, di sini kita akan bahas dulu yaitu pemasaran konten, yaitu membangun. Bagaimana kita membangun strategi untuk jangka yang panjang. Nah, membuat promosi dengan konten pilar. Oke, yang pertama adalah pemasaran. Nah, untuk membangun strategi ini kita membutuhkan 5, yaitu pengantar strategi, identifikasi, perencanaan, adaptasi ya. Kemudian yang 5 adalah matriks. Untuk pengantar jangka panjang ini, teman-teman nanti akan melihat strategi yang harus kita bangun ya untuk jenjang yang sustainable, sehingga kita bisa membuat beberapa hal terkait dengan prestis daripada pemasaran konten ini. Baik, kita akan ke halaman berikutnya ya. Kemudian untuk outline course tentang mempromosikan, yaitu 1 yang ke-6 ya, pengertian dan jenis konten pilar, teknik ya, penggunaan visual dalam konten pilar, distribusi dan promosi konten pilar, dan evaluasi ya konten pilar. Kemudian ada cerita sukses seperti itu. Oke. Nah, membangun strategi konten jangka panjang. Oke, membangun strategi konten jangka panjang. Oke. Ini perlu kita perhatikan ya. Poin 1, kemudian manfaat ya. Jadi kalau kita bahas di sini poin 1 ya, itu masuk di sini ya. Kemudian kita bahas pada definisi manfaat. Nah, strategi konten jangka panjang adalah pendekatan sistematis dalam pembuatan dan distribusi konten yang berfokus pada berkelanjutan, relevans, niat tambah bagi audiensi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, alih-alih hanya mengikuti tren yang sesat. Oke. Strategi ini bertujuan untuk membangun hubungan yang kuat, audiensi yang meningkat, dan kredibilitas merek, serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Ada 5 manfaat: meningkatkan kredibilitas ya dan otoritas ya, kemudian mendukung SEO, kemudian traffic organik, meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, mengoptimalkan konversi. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar. Baik, peningkatan kredibilitas ya, dengan menyajikan konten yang konsisten berkualitas ya, brand dapat menjadi sumber terpercaya dan dalam industri. Konten evergreen atau konten yang selalu relevan terus menarik pengunjung dalam jangka waktu lama melalui mesin pencari, sehingga red 1 ke red 2, red 2 ke red 3 itu saling berkaitan. Jadi itu merupakan konten evergreen ya, yang benar-benar harus teman pahami dari tema, kemudian tagar, ataupun ada kalimat text mining yang merupakan similarity, kemiripan dari sebuah kalimat yang bisa saling terkait satu dengan yang lainnya. Contoh seperti kita buka Google, kita menulis kalimat warung, kemudian kita tulis di situ kios, itu akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di situ adalah sebenarnya proses untuk menarik visitor dalam jangka waktu yang lama, sehingga rantai relevansi dari konten evergreen itu tadi bisa melakukan siklus yang panjang, sehingga akan berkesinambungan dengan yang data-data sebelum time series, data time series, dan seterusnya. Nah, meningkatkan engagement ya, dan loyalitas pelanggan. Bagaimana kita meningkatkan tanggapan audiensi terhadap hal-hal yang sering berinteraksi ya, audiensi yang lebih cenderung berinteraksi, yang kritis, kemudian positif, kemudian membangun, itu dengan sebuah produk bermerek ya, atau brands yang terus memberikan informasi secara berharga